Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, siswa kelas 12 MIPA yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Nah, disebutkan kita masih diberikan kesehatan untuk mencari ilmu, ya. Mencari ilmu tentang kebahasa Indonesiaan, ya. Nah, kompetensi yang akan kita capai dalam pertemuan ini yaitu kompetensi 37 menilai isi dua buku fiksi. Boleh kumpulan cerita pendek atau kumpulan puisi dan satu buku pengayaan non-fiksi. Non-fiksi itu berarti sesuatu yang ilmiah, ya. Yang kedua yaitu menyusun laporan hasil diskusi buku tentang satu topik baik secara lisan maupun tulisan. Ini sebuah keterampilannya. Tujuan pembelajaran dalam pertemuan hari ini yaitu diharapkan Anda dapat mengidentifikasi nilai-nilai dalam buku pengayaan non-fiksi yang dibaca dengan jujur, penuh rasa ingin tahu, bertanggung jawab, serta responsif. Nah, perlu Anda ketahui di sini, buku pengayaan laporan hasil membaca buku ini menilai dua buku fiksi dan satu buku pengayaan. Kemudian menyusun laporan yang telah ditulis dan mempresentasikan. Ini sebuah keterampilan berbahasa lisannya, menanggapi laporan yang dipresentasikan teman Anda. Apa sih buku pengayaan? Nah, ini buku pengayaan. Buku penunjang buku utama. Pengayaan ini buku utama yang digunakan oleh siswa. Manfaatnya untuk apa? Menambah wawasan. Oleh karena itu, mengapa di SMA 4 itu sedang digalakkan literasi? Nah, ini untuk apa? Untuk menambah wawasan Anda. Yang kedua adalah merangsang pemikiran dan pola pikir siswa atau si eh, pengguna bahasa karena dia banyak literasi. Dan yang ketiga adalah meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Jadi kalau orang yang berpikir kritis artinya orang yang memiliki banyak pengetahuan, orang yang memiliki kompetensi sehingga apa? Sehingga dia bisa berpikir kritis. Dan yang keempat adalah memotivasi diri kita untuk lebih meningkatkan kompetensi, meningkatkan kemampuan di bidang masing-masing. Buku pengayaan ini terbagi menjadi tiga kelompok. Yang pertama adalah berbicara ruang lingkup pengetahuan, yaitu buku pengayaan untuk pengetahuan, ya. Dan yang kedua adalah untuk keterampilan. Contoh untuk keterampilan ini eh, cara membuat, nah, seperti di dalam YouTube itu cara membuat kue, cara membuat apapun ini sesuatu yang perlu terungkap di dalam eh, pengayaan ini. Dan yang ketiga adalah buku pengayaan untuk kepribadian. Contohnya tentang psikologi remaja. Nah, mengapa ini sangat penting bagi kita untuk kelompok-kelompok ini? Karena apa? Karena kita harus meningkatkan kompetensi yang ada di bidang kita masing-masing. Ciri buku pengayaan ini ditulis menggunakan bahasa formal. Ini untuk non-fiksi ya. Yang kedua, menggunakan bahasa denotatif. Jadi metode yang digunakan pun metode penulisan yang denotatif. Faktual, fakta, apa adanya, nyata, ya. Kemudian berbentuk tulisan ilmiah populer. Ilmiah populer itu setiap orang bisa memahami, bisa mengetahui tentang apa yang dibaca. Yang berikutnya adalah menyajikan temuan baru atau penyempurnaan temuan yang sudah ada. Nah, ini ciri buku pengayaan non-fiksi. Ya. Yang berikutnya adalah contoh buku pengayaan non-fiksi. Buku non-pelajaran. Banyak buku non-pelajaran ini diantaranya bisa puisi, bisa cerpen, bisa novel, dan lain sebagainya. Ini pengayaan non-fiksi. Ya. Kemudian majalah. Majalah ini muatan permasalahan, muatan tema-tema yang muncul di dalam karya buku pengayaan itu sendiri. Baik, selamat berkarya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.